Nah, oke, Ini halo. bentar. Halo, Kira bisa ya? Halo, selamat jelas pagi nggak Mbak Mika. suaraku? Apa kabar? Baik. Kamu apa kabar? Baik. Masih aman selama pandemi? Aman. Alhamdulillah. Kamu Oke. juga ya? Ya, insya Allah masih aman. Puji Amin, Tuhan. sama-sama. Nah, sekarang kita mau apa ya? Kita mau wawancara nih seputar corona tentunya yang meresahkan hati banyak orang. Ya. Hmm. Kak, coba kita lihat di 2020 ini. Ini kira-kira bisa diterawang nggak? Sampai kapan sih corona ini bakalan mengganggu hidup khalayak orang banyak? Dampaknya sih sampai 2 tahun ke depan ya. Hah? 2 tahun? Iya. Hanya biasa aja tuh. Begitu. 2 tahun berarti susah dong ini hidup nih. Ya kan proses ya, merangkak dulu kan. Mhm. Banyak yang harus diperbaiki soalnya. Dari mana dulu nih memperbaikinya? Video ini. Dari manusianya dulu kan. Yes ya, jadi kita seperti new normal, berarti kita harus berubah dulu ya hidupnya, lebih teratur, Gitu. lebih gitu. Nah, Sebenarnya new normal bagus ya. Cuman karena masih belum banyak yang sadar, jadi yang ada ya gitu, nggak memperhatikan protokol kesehatan, ya kan? tapi Mbak Mega sendiri gimana? Sampai hari ini untuk keluar gitu masih gimana kan banyak orang sekarang jadi berubah, jadi parno ketika mereka keluar nggak cuman heboh dengan masker, face shield, pulang Hah? pas pulang balik ke rumah itu yang repot. Ada yang sampai tasnya harus dicuci, sepatunya harus dicuci, semuanya dicuci. Sebenarnya otaknya dulu yang dicuci ya. Lah, piye otaknya dicuci nih? Diganti dulu Ya itu ya. masih banyak yang belum sadar gitu loh. Nah, ini gimana menyadarkan orang-orang ini karena di luar masih banyak sekali yang nggak mematuhi misalnya physical Betul, betul. distancing. Iya, betul sekali. Ya mungkin karena alasannya mereka misalnya harus berdesak-desakan ke MRT misalnya gitu Hmm. kan. Mm-mm. Karena mau nggak mau kerjanya cuma pakai itu Mm-mm. sarananya. Terus takut telat jadi mau nggak mau kan. Ya bukan cuma MRT ya, mungkin ngantri bank segala macam banyak sih sebenarnya ya, pasar apalagi. Oke. Mau nggak mau kan kita nggak mungkin social distancing kan. Iya sih, betul. Nah, ini Jadi kan memang memperhatikan kesehatan nomor satu sih, sebisa mungkin lah meminimalisir gimana caranya supaya nggak tertular gitu. ini kan Yang kedua faktor luck ya tentunya. faktor luck. Oh, faktor Faktor luck luck tentunya. masih bekerja juga faktor luck ya. Oh iya harus itu. Makanya doa itu paling penting doa ya. Mm-mm. Kita doa dulu kalau sebelum keluar rumah, kita doa dulu minta keselamatan. Betul nggak? Betul, betul, betul. Karena Karena emang banyak juga orang yang udah pakai protokol kesehatan sampai segitunya juga kesehatan ternyata masih kena juga kan ada, bahkan ada teman sampai meninggal gitu. Padahal udah sehat banget ya, nggak pernah keluar Mm-mm. gitu. Berarti memang ya itu yang kayak di artis India juga meninggal, bukan meninggal, dia terjangkit COVID-19 padahal dia sangat patuh, tapi kena juga. Nah, ya seperti itu contohnya kan. Jadi Mm-mm. faktor luck itu sangat besar pengaruhnya. Ya, Dan doa tentunya ya. Pray. jadi jadi nggak akan belum tentu kita nggak tahu kapan berhenti dan kemungkinan bisa malah panjang ya sampai 2 tahun mendatang ya. Ya karena vaksinnya sendiri mungkin baru 2021 kalau aku lihat vaksinnya sendiri. Penangkalnya itu baru 2021 yang benar-benar paten ya. Nah sampai di Ini saat itu kalau berarti harus menunggu berapa korban banyak dong kita. ya dan ini yang paling dikhawatirkan adalah yang gelombang kedua ini sebenarnya. Gelombang kedua sejak new Ya, normal berarti ya. ya betul. Tadi itu saya bilang karena banyak orang yang makin tidak patuh, makin menyepelekan gitu. Oke, ya ini seperti kejadian di Spanyol atau Brazil ya, aku baca ada penyakit waktu itu masih flu burung atau flu apa, jadi dibebasin jadi new normal, tapi akhirnya memang lebih banyak korban yang berjatuhan setelah dari gelombang yang pertama, jadi terjadi kayak gini ya. Terus aku jadi ingat di akhir tahun lalu itu sempat ke Mbak Mika juga penerawangan ada memang telah diprediksi bahwa Ya, 2020 ini akan banyak musibah, banyak apa ya, anak kecil yang kejahatan. ada Ya, pengaruh. kejahatan dari anak-anak usianya lebih muda ya, belia gitu, menjelang remaja gitu ya.
Heeh. Nah, Mbak Mika, ini ada kejutan apa lagi nih? Ini kita udah masuk pertengahan tahun 2020. Ada kejutan-kejutan lagi nggak yang mungkin perlu diantisipasi setelah corona ya tentunya? Ini kan kalau nggak salah mau ada Blood Moon lagi ya. Ada Blood Moon. Blood Moon, Jadi kalau bulan yang berdarah. Darah itu, iya. Kan kita sampai 2 kali kan, 2019 ada, 2020 ada. Meskipun bentuknya lain-lain, ada yang super wolf, ada yang strawberry, istilahnya kan macam-macam tuh, ada yang apa gitu kan. Ya, tetap aja intinya selama masih ada tanda-tanda di alam semesta itu, masih ada tanda blood moon itu, berarti kan masih ada penyakit. Bahkan mungkin ada lagi virus yang baru lagi. Oh my God. Nah, ini karena tadi ada tanda-tanda di alam, aku jadi ingat bahwa ada berita beberapa waktu lalu terdengar suara dentuman di langit. Dengar nggak beritanya Mbak Mika? Iya. Yang di Depok itu, dentuman-dentuman di langit. Ya. Nah, ini apa sih Mbak Mika? Apakah ini pertanda salah satu apa ya? Kayak tanda-tanda akhir zaman juga, atau peringatan apa gitu? Suara dentuman di langit ini sebenarnya apa? Gini, Tuhan itu kan kadang-kadang membuka pintu langit ya. Nah, itu kan kadang-kadang ada mungkin gerbangnya dibuka, ada malaikat yang turun membawa rahmat, ada malaikat yang turun membawa penyakit. Jadi macam-macam tugasnya malaikat itu. Ya, ini jadi kalau menurut saya itu memang ada tanda-tanda dari langit gitu. Memang ada pasukan khusus mungkin yang turun ya. Iya. Nah, ini aku jadi ingat memang tertulis juga. Seperti yang bunyi trompet, pernah tahu kan yang bunyi kayak bunyi sangkakala. Nah, ya kan? Itu juga salah satu tanda ya, kayak tanda ya dari langit ya. Dari 2 tahun yang lalu kalau nggak salah itu sangkakala itu kan juga udah, saya juga udah mikir, aduh kok begini ya, ini mau ada musibah, mau ada penyakit, mau ada apa ini gitu loh. Pasti mau banyak yang bergelimpangan ini kalau udah bunyi sangkakala seperti itu. Oke. Dan kalau di zaman dulu blood moon itu artinya pertanda kiamat. Kalau orang zaman dulu ya kalau kepercayaan zaman dulu, terutama suku Inka kalau nggak salah. Pokoknya ada blood moon itu adalah tanda kiamat. Nah, blood moon ini kematian sendiri, lah intinya. Nah, blood moon ini sendiri seperti yang dalam terangkan Mbak Mika, blood moon, bulan yang berdarah. Nah, ini gimana sih? Apa kita bisa lihat secara harafiah, secara fisikal bulannya seperti apa gitu? Apa kelihatan? Kalau nggak salah kemarin ada yang nggak bisa dilihat di Indonesia ya, di Amerika kalau nggak salah kemarin yang super wolf apa? Yang 2019 itu super wolf. Super wolf. Wow. Jadi ya kayak di film-film horor gitu ya, yang bener-bener tinggal denger auman serigalanya aja itu mungkin. Saking buletnya, saking merahnya. Jadi suasananya emang horor banget pasti itu. Blood moon itu udah konotasinya aja udah banyak negatifnya ya. Blood moon kan, bulan darah kan. Itu udah pasti banyak kematian, banyak musibah, banyak virus. Tapi yang saya nggak sangka dari prediksi saya akhir tahun lalu adalah itu banyak kejahatan dari anak-anak ya. Kayak ada anak kecil yang udah bisa bunuh anak kecil lagi gitu kan. Ada yang bunuh ibunya, bunuh apa cuma gara-gara masalah sepele gitu. Begal-begal kan juga usianya muda-muda ya. Iya. Nah, Mbak Mika, ini ada komentar lagi nih dari netizen terkait blood moon ya, bulan yang berdarah itu. Katanya waktu itu pernah ada penglihatan di langit itu warna pink kemerahan saat bulan purnama. Apakah ini termasuk salah satu tanda-tanda atau ciri-ciri blood moon itu sendiri? Ya, jadi seperti tadi saya bilang, blood moon itu macam-macam jenisnya. Ada yang pink itu dibilang strawberry, tapi blood moon masuknya kategorinya tetap. Oke. Ini ngeri ya. Gini, nah, kalau saya mengartikannya gini, kalau yang warnanya masih strawberry atau pink adalah gini, seperti apapun sulitnya kondisi nanti karena pandemi itu, kita masih ada bisa mengambil hikmahnya. Strawberry itu kan mungkin orang pada bikin makanan gitu ya. Oh iya, benar. Orang jadi kreatif ya. Iya. Semuanya jualan. Orang jadi kreatif, betul. Orang jadi kreatif energinya ada. Pink itu kan kreatif energi. Jadi cerdas, jadi penuh inovasi, bener nggak? Ya, betul. Ya kan, gitu loh. Yang nggak bisa bikin kue jadi bisa bikin kue. Ya, kreatif energi, terus bikin mungkin masker-masker dari kain yang macam-macam lucu-lucu ya kan? Jadi tetap aja ada hikmahnya. Dan orang lebih belajar tentang pentingnya kesehatan misalnya gitu. Oke, itu kalau yang tadi strawberry ya. Strawberry ya, kalau yang versi strawberry. Kalau yang paling serem udah versi apa? Versi wolf itu tadi? Ya pokoknya yang udah merah banget tuh yang terakhir kemarin tuh.
Oke, jadi ini Yang memang 2019 kalau nggak salah ya. Iya ya 2019. Nah ini kan sebenarnya seperti tertulis, aku nggak tahu ya kalau di kitabku Alkitab, di kitab suci kita itu memang udah ada tertulis kan tanda-tanda ini, termasuk tanda akhir zaman kayak tadi bunyi sangkakala, kemudian bunyi suara dentuman di langit, kita udah dengar nih Mbak Mike. Terus kalau ini berarti memang udah deket nggak sih memang akhir zaman, kita udah menuju apa kita memang udah di fase itu, karena yang chips itu yang Bill Gates akan keluarkan kan pembayaran microchip itu, ya. Chip itu udah berjalan kan, berlangsung. Cuman masih banyak yang nggak percaya kalau ini adalah tanda-tanda akhir zaman, jadi orang-orang masih begajulan juga. Itu namanya saringan alam ya, Say. Akhirnya disaring ya. Saringan alam, betul. Kayak misalnya gini aja, orang dikasih tahu soal kesehatan, protokol kesehatan masih ngeyel gitu kan, masih bandel. Ya kita semaksimal kita aja ngasih tahu gitu. Kalau memang nggak bisa juga ya sudah, mungkin memang sudah resikonya dia, saringan alamnya seperti itu, takdirnya dia seperti itu gitu. Nanti apapun yang terjadi dengan dia, resikonya kan dia ngalamin sendiri. Iya. Sudah saringan alam. Sudah pilihan nanti siapa yang masih hidup, siapa yang enggak. Ada Mbak Mika sendiri kan suka dapat mimpi penerawangan. Ada mimpi-mimpi lain nggak nih Mbak Mika yang mungkin agak scary dan bisa jadi antisipasi ke depannya untuk kita ya, untuk masyarakat khususnya? Ya kematian sih, jumlah kematian bertambah banyak pasti. Itu ya kematiannya. Jumlah kematian bertambah banyak. Dan sebenarnya kalau menurut saya sih obatnya tuh biasanya Tuhan ngasihnya nggak jauh-jauh dari kita sebenarnya obatnya itu. Oh gitu. Kita nggak tahu ya obatnya. Kayak waktu itu saya pernah mimpi banyak cacing. Mungkin obatnya dari zatnya cacing atau apa sih juga kurang tahu. Misalnya kayak obat tifus gitu ya. Obatnya mungkin salah satunya mungkin ada dari cacing juga. Itu mimpi cacing kapan Mbak Mika? Udah lama atau akhir tahun, apa tahun lalu, apa? 2 bulan lalu lah. 2 bulan lalu mimpi cacing. Ya, dan sampai sekarang jadinya saya mengkonsumsi itu terus, Fermin ya. Fermin. Untuk jaga kesehatan saya minum Fermin terus, jadi supaya badan mungkin di dalamnya bisa menghangatkan atau gimana saya nggak tahu, tapi corona agak nggak mau tuh sama cacing. Sama cacing. Oke. Dia agak elit ya, nggak main sama cacing, dia takut. Kan ada yang pakai kapsul kan sekarang. Oke. Aja tiap hari. Terus Mbak, berarti masih akan banyak dong orang yang susah juga, khususnya dari sisi ekonomi ya, PHK masih banyak nggak? Kita udah ada 1,7 yang ter-PHK hari ini. Betul. Dan itu tagihan kan banyak ya pasti orang-orang. Tagihan tetap berjalan. Nah ini harus gimana nih? Gimana nih solusinya? Banyak masalah makin numpuk, ya kan? Stres makin tinggi, kejahatan makin banyak. Oke, ini pada harus diwaspadai itu. 2020 belum berakhir ya, gimana 2021 ya? Iya, betul. Jadi memang kelanjutannya sampai 2022 ini. 2022 ya, masih berlangsung terus ya? Efeknya itu akan panjang sekali. Oke. Bencananya juga makin banyak. Makanya kemarin kan ada bencana, masih gempa masih ada ya kan? Saya bilang gempa, terus gunung meletus juga masih ada. Banjir. Jadi air tahun kan saya bilang ini kok banyak air ya gitu kan. Nah ini jadi mungkin itu banjir. Jadi apa jawabannya Mbak Mika? Rasanya mungkin akan terdengar klise, tapi ya gimana? Pasrah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kan. Oh gimana persiapannya? Tadi saya bilang, satu doa dulu. Berdoa tuh paling penting. Ya kan, kita minta keselamatan tuh nomor 1. Sebelum rezeki kita minta selamat dulu. Kita nyari rezeki mau nggak mau kan, ya kan. Kebutuhan banyak, tagihan numpuk, harus cari makan, banyak harus dibayar, misalnya gitu kan. Gitu. Tapi kalau kita nggak selamat juga buat apa? Ya, banyak kan harusnya mungkin terpaksa keluar rumah misalnya gitu kan. Nah kayak gitu kan. Pedagang-pedagang di pasar misalnya diusir nggak mau, ditutup nggak mau, karena mereka bilang ya gimana kita mau hidup, kita harus cari rezeki gitu kan. Iya betul. Jadi keselamatan itu nomor 1, berdoa nomor 1 gitu. Dan kedua jaga kesehatan, protokol ya, makan sehat ya, jangan disengaja lah, jangan main-main lah, ini kan tidak sepele ya masalah ini. Yang saya tadi khawatirkan cuma itu aja, akan ada gelombang kedua karena memang tiap hari meningkat ya. Iya meningkat betul.
Jadi Kan waspada ya. kali. Waspada untuk Ya. gelombang kedua. Nah, tapi jangan terlalu negatif thinking ya, karena kalau kita terlalu takut, terlalu negatif thinking juga nanti kan imun turun. Iya, betul. Satu, imun turun, terus mindset kita kan jadi nggak bagus ya, kalau aduh ntar gimana, itu kan juga nggak bagus ya kan. Betul, karena negatif thinking itu efeknya sangat besar. Bisa kejadian beneran kalau kita terlalu negatif thinking nanti. Iya, benar. Nah ini, tapi ini salah sih, ini posisinya. Iya, situasinya sulit kan. Betul. Disuruh tetap sulit. Positif, tapi keadaan yang dilalui hari-hari ya nggak positif gitu kan, sulit. Betul. Gitu. Nah ini gimana ya? Memang cuman gimana ya caranya ya? Mau cuman balik tadi berdoa lagi ya. Betul, sambil jaga kesehatan. Gimana caranya kita berusaha meminimalisir gitu. Oke, ini waktunya udah habis dari Zoom, Mbak Mike. Ya. Ternyata ada Zoom. Mungkin kalau ada terakhir, kalau ada pesan yang mungkin penting terkait mungkin di masa yang ke depan ya, bahwa tadi selain ada gelombang kedua, jadi patut waspada, mungkin ada hal-hal lain nggak yang mau disampaikan nih? Terkait keparahan mungkin di 2021 atau 2022 lah. Tetap semangat sih, kalau menurut saya gitu. Tetap semangat. Dan kalau memang ada kemungkinan untuk rapid test ya kenapa tidak gitu, jalanin saja. Kan banyak yang tidak mau, alasannya nanti orang takut ke pasar misalnya atau apa gitu ya. Oke Mbak Mika, kalau gitu terima kasih karena waktunya, durasinya udah habis. Terima kasih. Ya, sama-sama, makasih banyak. Terima kasih, saling mendoakan ya. Yes, sampai ketemu lagi. Oke, thank you. Sama-sama, makasih. Bye.